Nama saya Peter Kusasi, NPM 1941190. Dalam laporan analisa perusahaan untuk ekspansi bisnis ke luar negeri, kami memilih perusahaan PT Batam Plastik. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik lembaran, beserta distributor mesin produksi seperti mesin pengemasan, mesin pembuatan roti, dan juga oven, serta mesin rumah tangga ringan. Nah, perusahaan Batam Listrik ini beralamat di Kompleks 91 Square Block, Jalan Duyung 1, Batu Selicin, Kecamatan Lubaja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan Batam Plastik ini didirikan oleh Bapak Sukino pada tahun 1996. Agar perusahaan Batam Plastik ini lebih berkembang lagi, tentunya perusahaan harus melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Adapun dalam pengekspansi usaha akan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, seperti strategi untuk masuk ke pasar baru, faktor teknis, dan orang-orang yang terlibat terkait ekspansi bisnis, penentuan sumber dana untuk ekspansi bisnis, risiko budaya yang dihadapi oleh perusahaan, orientasi manajemen yang akan digunakan untuk beroperasional ke negara yang dituju, dan cultural approach, analisis tipologi, HOPS-TD di negara yang maju, serta sistem legal, sistem politik, dan country risks yang kemungkinan muncul ketika beroperasi di negara yang dituju. Oleh karena itu, dalam video ini kami akan menjelaskan rumusan masalah terkait ekspansi PT Batam Plastik. Seperti yang pertama itu ada apa negara yang tepat untuk dijadikan sebagai negara tujuan ekspansi bisnis Batam Plastik. Kedua itu, apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memasuki negara tersebut, dan analisa faktor teknis serta orang yang terlibat. Ketiga itu, apa sumber pendanaan terkait ekspansi bisnis dan alasan memiliki sumber pendanaan tersebut. Dan keempat, apakah risiko budaya yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika beroperasional di negara tersebut dan cara menghadapinya. Kelima itu ada apa perintah manajemen dan cultural approach yang digunakan untuk menunjang keberhasilan proyek ekspansi bisnis. Dan yang keenam itu apa analisa tipologi di negara yang dituju dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memimpin perusahaan dari masing-masing kajian budaya menurut HOPS-TD. Dan yang terakhir itu ada apa sistem legal dan sistem politik yang dianut oleh negara tersebut dan country risks apa yang kemungkinan muncul ketika beroperasi di negara yang dituju. Serta dalam perspektif cultural excellence, apa hubungan people, politik, dan budaya dengan negara yang dituju. Untuk poin pertama, apa negara yang tepat untuk dijadikan sebagai negara tujuan ekspansi bisnis Batam Plastik? Nah, kami memilih negara Vietnam sebagai tujuan ekspansi bisnis Batam Plastik. Dengan alasan pertama itu, pemerintah Vietnam menargetkan pertumbuhan tahunan dalam industri e-commerce selama 5 tahun ke depan, dan nilai penjualan pada tahun 2025 sebesar 35 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan target tersebut yang ditetapkan oleh pemerintah Vietnam, membuat negara Vietnam memiliki peluang bisnis yang sangat bagus bagi investor asing maupun domestik, di mana dengan berkembangnya industri tersebut membuat kebutuhan permintaan mesin packaging maupun kemasan plastik yang sangat dibutuhkan di negara tersebut. Kedua itu berdasarkan informasi terkait potensi dan peluang bisnis yang ditampilkan di website Sekretariat Nasional Asian Indonesia atau Sennas ASEAN, menampilkan bahwa Vietnam ini mengimpor beberapa barang khususnya mesin, peralatan maupun produk-produk plastik. Dengan hal tersebut yang diimpor oleh negara Vietnam menunjukkan bahwa perusahaan Batam Plastik memiliki potensi yang luar biasa untuk mengekspansi bisnisnya di sana. Itu dikarenakan Vietnam memiliki permintaan yang cukup tinggi atau besar mengenai produk-produk yang dijual oleh Batam Plastik. Yang ketiga itu berdasarkan informasi yang ditampilkan di website Sekretariat Nasional atau Asian Indonesia atau Sennas ASEAN, itu menunjukkan bahwa pertumbuhan kelas menengah dan atas di Vietnam semakin meningkat. Hal tersebut akan membuat tingkat konsumsi atau tingkat pembelajaran masyarakat di Vietnam meningkat. Dengan hal tersebut di mana ketika ekonomi meningkat maka permintaan akan kemasan plastik akan meningkat dikarenakan permintaan dari toko-toko maupun e-commerce di Vietnam. Untuk poin kedua,
Apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memasuki negara tersebut, serta analisa faktor penentu kesuksesan proyek ekspansi bisnis. Nah, ada berbagai jenis pilihan strategi yang diperlukan untuk ekspansi bisnis ke luar negeri, seperti ekspor, licensing, franchising, joint venture, kontrak produksi, dan investasi langsung atau foreign direct investment. Strategi atau langkah-langkah diambil oleh perusahaan Batam Plastik ketika ingin masuk ke pasar negara Vietnam adalah dengan melakukan investasi secara langsung ke negara Vietnam atau foreign direct investment. Untuk perusahaan Batam Plastik akan membangun anak perusahaan di Vietnam, di mana dengan hal tersebut ditujukan untuk memperluas pasar di Vietnam. Langkah-langkah yang dilakukan dalam memasuki negara tersebut adalah yang pertama, pada mulanya sebelum memasuki ke pasar negara Vietnam, penulis perlu mengetahui apa saja persyaratan dan regulasi yang diterapkan oleh Vietnam. Kedua itu melakukan riset pasar di Vietnam dengan mencari tahu data dan statistik terkait pasar di Vietnam. Ketiga, membuat planning yang sangat baik terkait dengan teknologi produksi, pemasaran serta sumber daya yang dibutuhkan terkait aktivitas operasional perusahaan Batam Plastik. Keempat itu, perusahaan Batam Plastik akan mencari tempat di Vietnam untuk mendirikan pabrik di negara tersebut. Kelima, perusahaan akan menjalani hubungan yang baik dengan pemerintah di Vietnam. Yang keenam, yaitu terakhir, perusahaan akan melakukan pemasaran di negara Vietnam baik melalui media iklan di TV nasional Vietnam maupun di berita-berita nasional Vietnam. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kumpulannya. Nama saya Lanton, PIN saya 1941345. Adapun dalam ekspansi bisnis, kita juga perlu memperhatikan faktor teknis dan faktor orang yang terlibat dalam proyek ekspansi bisnis. Berikut analisa dari kedua faktor tersebut. Faktor-faktor teknis yang current itu bagian desain, penyusun rencana kerja terkait ekspansi, tujuan perusahaan terkait ekspansi serta sumber daya dengan kualifikasi yang cukup di Vietnam. Kedua itu develop, perkembangan rencana kerja, tujuan perusahaan atau visi misi perusahaan serta pengembangan sumber daya. Ketiga itu deliver itu penyampaian rencana kerja, tujuan perusahaan atau penyampaian kepada karyawan terkait kualifikasi yang dibutuhkan. Bagian transaction yang desain itu melakukan perubahan rencana kerja yang bagus, penetapan tujuan perusahaan yang sangat bagus serta merubah job desk daripada organisasi. Yang develop itu mulai lakukan perubahan perkembangan rencana kerja, tujuan perusahaan serta sumber daya. Ketiga itu deliver itu mulai lakukan perubahan dengan menyampaikan rencana kerja, tujuan serta penyampaian kualifikasi kepada karyawan untuk menjadi lebih baik. Yang bagian furniture itu desain telah ditetapkan visi serta misi yang jauh lebih baik serta sumber daya dan fasilitas produk yang canggih. Yang develop itu telah lakukan perkembangan rencana kerja, tujuan perusahaan serta sumber daya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Yang deliver itu telah dilakukan perubahan terkait rencana kerja, tujuan serta kualifikasi karyawan. Orang-orang yang terlibat yang bagian current itu embrace, karyawan merangkul perencana yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen atas. Yang adapt itu karyawan beradaptasi dengan kondisi sekarang sesuai dengan apa yang direncanakan pihak manajemen. Use yang current itu karyawan menggunakan semua prosedur atau langkah kerja yang ditetapkan oleh perusahaan saat ini. Yang transition itu bagian embrace itu karyawan mulai melakukan perubahan dengan merangkul semua hal yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk tujuan yang lebih baik tentunya. Yang adapt itu mulai melakukan adaptasi terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan Batam Plastik seperti mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas dan skill. Yang use itu karyawan mulai melakukan perubahan dengan menggunakan langkah kerja, prosedur kerja terbaru yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang bagian furniture itu embrace-nya telah dilakukan perubahan oleh karyawan dengan merangkul setiap perubahan yang diinginkan oleh perusahaan Batam Plastik. Yang adapt itu karyawan perusahaan beradaptasi dengan mengembangkan dirinya serta mampu beradaptasi dengan teknologi. Yang use itu karyawan menggunakan semua perubahan yang telah ditetapkan perusahaan untuk menjadi lebih baik ke depannya.
Poin ketiga, apakah sumber pendana terkait ekspansi bisnis dan alasan memiliki sumber pendana tersebut? Untuk ekspansi bisnis PT Batam Plastik, sumber pendananya adalah melalui bank. Alasannya adalah yang pertama, perusahaan Batam Plastik memiliki manajemen kewangan yang sangat baik di mana mereka bisa membayar semua utang dan kembali bangkit dengan bisnis yang sangat luar biasa hingga sekarang. Sehingga dengan pinjaman lewat bank, khususnya pinjaman modal kerja yang membutuhkan dana di atas 1 miliar, perusahaan Batam Plastik akan mampu membayar pinjaman beserta bunganya. Yang kedua itu, bank menurunkan semua suku bunganya sehingga dengan pinjaman melalui bank akan meringankan kewangan lain yang menawarkan bunga yang lebih tinggi. Yang ketiga itu berdasarkan karakteristik dari perusahaan tersebut dengan melakukan ekspansi yang membutuhkan dana yang besar. Dengan melalui bank maka akan diberikan kredit limit yang sangat besar sesuai dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh perusahaan Batam Plastik. Yang keempat itu serta melakukan pinjaman bank jangka waktu jatuh tempo atau tenor dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Dengan sumber pendanaan melalui bank menjalankan fungsinya sebagai financial intermediaries atau singkatnya sebagai perantara antara yang menabung dan yang meminjam uang, serta sebagai financial innovation di mana segala aktivitas transaksi dapat dilakukan hanya dengan melalui gadget. Poin keempat itu, apa risiko budaya yang akan dihadapi oleh perusahaan ketika operasional di negara tersebut dan cara meminimalkannya. Terdapat risiko budaya yang dihadapi oleh PT Batam Plastik ketika ekspansi di Vietnam. Yang pertama itu difference cultural atau perbedaan budaya. Di negara Vietnam, para tetua sangat dihormati dengan budaya tersebut. Tentu mereka menjadi tantangan ataupun hambatan dalam perusahaan Batam Plastik yang pastinya memperkerjakan orang-orang Vietnam. Sehingga apabila terjadi perbedaan pendapat antara tua dengan yang muda, maka pendapat tua harus dihormati dan diterima, serta perbedaan bahasa di mana akan menyulitkan pihak internal perusahaan Batam Plastik untuk berkomunikasi dengan mitra maupun pekerjaan dari Vietnam. Yang kedua itu negotiation pattern. Dalam hal bernegosiasi dengan orang Vietnam membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama. Dalam bernegosiasi, orang Vietnam tidak suka dengan suara yang keras dan gerakan tangan yang berlebihan karena mereka menganggap hal tersebut tidak sopan dan membuat mereka tidak nyaman. Yang ketiga itu decision making style. Perlu diketahui bahwa masyarakat Vietnam merupakan masyarakat kolektivitis dan mereka seringkali berkonsultasi dengan kelompok sebelum mereka memutuskan suatu hal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya pengambilan keputusan masyarakat Vietnam akan berdasarkan pendapat atau pengaruh dari kelompoknya. Yang keempat itu ethical practice. Berdasarkan hal analisa yang penulis, temukan etika dalam praktis bisnis yang ada di Vietnam ada sebagai berikut. Yang pertama itu ketika sedang berbicara dengan bisnis atau pelanggan, selalu pertahankan suara yang lembut dan jangan terlalu bersemangat karena hal tersebut dianggap tidak sopan atau tidak nyaman bagi masyarakat Vietnam. Yang B itu pembagian kartu nama atau suatu keharusan ketika berbisnis di Vietnam. Meskipun sebagai orang Vietnam bisa berbahasa Inggris, namun menjadi suatu keharusan bagi perusahaan plastik Batam untuk mencetak kartu nama dalam bahasa Vietnam dan sebisanya mengerti bahasa Vietnam karena dengan melakukan hal tersebut menunjukkan etika praktik dalam bisnis yang sopan di Vietnam. Yang C itu orang Vietnam tidak suka telat karena hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak sopan bagi mereka. Yang D itu jangan pernah untuk mengkritik mereka di luar secara terbuka, namun kritik mereka secara personal karena orang Vietnam sangat menjaga reputasi mereka serta mereka sangat menjaga muka mereka. Perkenalkan, nama saya Teddy Ricardo dengan NPM 1941273. Untuk meminimalkan risiko budaya yang dijelaskan tadi, maka diperlukan culture code in organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada culture fit, di mana menjelaskan budaya kerja daripada perusahaan Batam Plastik, seperti menciptakan lingkungan kerja yang produktif, komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan, serta pemberian insentif kepada karyawan yang paling berkontribusi terhadap perusahaan Batam Plastik. Yang kedua itu ada people fit, di mana setiap anggota perusahaan harus mempunyai tujuan visi misi yang sama. Nah, di sini perusahaan perlu memperkerjakan karyawan yang memiliki kredibilitas serta
kemampuan untuk menjalankan misi daripada perusahaan batang plastik. Yang ketiga itu strategi fit, di mana perusahaan batang plastik perlu menyiapkan strategi yang cocok dengan budaya Vietnam seperti dalam hal pemasaran, dalam hal berkomunikasi, dalam hal negosiasi, serta strategi untuk menciptakan tambah baik perusahaan batang plastik di negara Vietnam, serta strategi untuk beradaptasi dan membangun perusahaan batang plastik di negara Vietnam. Yang terakhir itu ada teknologi fit, di mana perusahaan batang plastik harus memiliki teknologi yang mampu mengatasi masalah budaya pada perusahaan, seperti membantu karyawan lokal dalam memahami budaya asing dan sebaliknya. Serta dengan adanya teknologi yang cocok, akan mampu meningkatkan kinerja atau mampu mencapai visi misi daripada perusahaan batang plastik. Serta tidak dipungkiri bahwa strategi atau langkah-langkah perusahaan batang plastik pada zaman sekarang banyak terbantu dengan adanya kehadiran teknologi. Poin kelima, apa Oriental Management dan Cultural Approach yang digunakan untuk menunjang keberhasilan proyek ekspansi bisnis? Dalam orientasi manajemen, terdapat 3 pendekatan, yaitu Ethnocentric Orientation, Polycentric Orientation, dan Geocentric Orientation. Nah, di sini kami memilih pendekatan Polycentric Orientation. Alasan kami memilih pendekatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena untuk menetapkan strategi bisnis ataupun strategi marketing yang baik, perusahaan cabang tersebut harus dipimpin oleh orang yang berasal dari Vietnam, di mana mereka lebih mengerti budaya mereka, cara berkomunikasi mereka, serta marketing yang cocok di negara tersebut. Yang kedua itu digunakan metode ini dikarenakan untuk memahami standar kerja orang Vietnam lebih baik lagi, serta dengan diterapkan metode ini agar dapat meminimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk pekerja ekspatriat, serta biasanya upah tenaga kerja di Vietnam itu lebih murah. Yang ketiga, serta dikarenakan investasi langsung di negara Vietnam, maka lebih baik menggunakan metode ini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait masalah standar kerja ataupun aturan atau norma yang berlaku di negara tersebut. Pendekatan budaya juga sangat penting bagi setiap perusahaan untuk menunjang keberhasilan proyek ekspansi tersebut. Adapun pendekatan kultural atau budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh perusahaan batang plastik dalam berbisnis adalah nilai integritas, nilai bertanggung jawab, serta inovatif untuk mencapai yang terbaik atau untuk mengalahkan para pesaing lainnya. Yang kedua itu adalah strategi yang ditetapkan oleh perusahaan batang plastik bersifat adaptif, yaitu sesuai dengan fenomena pasar atau sesuai dengan tuntutan pasar. Yang ketiga itu pemberian insentif atau reward, merupakan suatu keharusan bagi perusahaan batang plastik karena untuk menghargai para karyawan yang telah berkontribusi untuk perusahaan batang plastik. Nah, penjelasan 3 poin tadi menunjukkan bahwa perusahaan batang plastik itu merupakan perusahaan yang result oriented, sehingga dalam hal perekrutan karyawan, perusahaan batang plastik harus mencari karyawan yang memiliki kualifikasi yang tinggi, di mana karyawan tersebut mempunyai sifat-sifat kompetitif, ambisius, serta memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugasnya. Dengan hal tersebut, maka akan tercipta budaya perusahaan yang sangat baik untuk mencipta visi misi perusahaan yang telah ditetapkan. Poin keenam di sini adalah apa analisa tipologi di negara yang dituju dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memimpin perubahan dari masing-masing kajian budaya menurut Hofstede. Hasil analisa budaya menurut Hofstede di negara Vietnam adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada power distance, di mana hasil analisa pada elemen budaya ini menunjukkan bahwa Vietnam mendapatkan skor 70, di mana terjadi perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di antara masyarakat Vietnam. Yang kedua itu adalah individualism versus collectivism, di mana hasil analisa pada elemen budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam merupakan masyarakat kolektivis, di mana masyarakat tersebut memiliki hubungan yang kuat antar sesama. Dan yang ketiga itu adalah masculinity versus femininity. Nah, hasil analisa menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam termasuk budaya femininity, di mana mereka memiliki pemikiran bekerja untuk hidup, mereka sangat menghargai kesetaraan serta solidaritas yang sangat tinggi. Nah, di sini mereka umumnya menyelesaikan konflik dengan kompromi dan negosiasi. Serta pemberian insentif itu sangat
diinginkan oleh mereka, serta manajer yang diinginkan oleh masyarakat di sana adalah manajer yang sangat suportif, dan pengambilan keputusan di sana juga harus berdasarkan keterlibatan kelompok. Nah, yang keempat itu ada uncertainty avoidance. Hasil analisa pada elemen budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Mereka lebih berani untuk menerima risiko dan dapat memecahkan masalah, serta masyarakat Vietnam memiliki struktur organisasi yang flat. Yang kelima itu ada long term versus short term orientation. Nah, hasil analisa menunjukkan bahwa masyarakat Vietnam itu lebih berorientasi pada jangka panjang. Nah, dari analisa tersebut, maka kita akan melakukan langkah-langkah untuk memimpin perubahan. Yang pertama itu berdasarkan analisa dari elemen budaya power distance, manajer perwakilan di perusahaan batang plastik di Vietnam harus dipimpin oleh orang yang visioner, adaptif, serta memiliki nilai-nilai budaya kerja yang bagus. Yang kedua itu karena masyarakat Vietnam merupakan masyarakat Nama saya adalah Hendrik Setiawan, MPM 1941225, dan saya akan menjelaskan poin ke-7. Nah, sistem legal atau sistem hukum yang digunakan di negara Vietnam adalah sistem hukum sosialis. Berdasarkan hukum sipil, karakteristik daripada hukum Vietnam adalah sumber hukum yang paling penting di Vietnam adalah undang-undang. Pengadilan Vietnam berada di bawah kekuasaan badan legislatif dan harus membuat keputusan berdasarkan undang-undang yang telah diterapkan. Yang ketiga, kebijakan diterapkan oleh Partai Komunis Vietnam. Nah, dalam melakukan ekspansi, PT Batam Plastik harus mengetahui hukum tentang perusahaan atau disebut dengan corporate law. Hukum tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Vietnam tahun 2014 yang mensyaratkan terkait perusahaan berikut. Yang pertama, investor asing harus terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat atau izin investasi di Vietnam atau biasa yang disebut dengan IRC. Yang kedua, mengajukan ERC atau sertifikat permohonan perdagangan untuk mendirikan perusahaan di Vietnam. Selain itu juga pula harus diperhatikan terkait hukum tentang ketenaga kerjaan, yaitu labor law, seperti subjek izin kerja, yaitu tenaga kerja asing harus mengajukan surat izin kerja dari otoritas terkait ketenaga kerjaan untuk bekerja secara legal di Vietnam. Adapun tenaga kerja asing yang diizinkan kerja di Vietnam merupakan tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan dan kemampuan seperti manajer eksekutif, ahli maupun pekerja teknis. Adapun pula yang perlu diperhatikan tentang pajak seperti PPh Badan Vietnam yang sebesar 30%, pemotongan tarif PPh menjadi sebesar 17% bagi perusahaan asing yang berinvestasi di daerah yang tertinggal di Vietnam. Dan yang terakhir adalah pemotongan tarif PPh menjadi sebesar 10% bagi perusahaan asing yang berinvestasi di daerah yang sangat tertinggal di Vietnam. Selain sistem hukum yang perlu kita ketahui, kita juga perlu mempelajari sistem politik negara tersebut. Vietnam merupakan negara yang menganut paham komunis, di mana sistem pemerintahan di negara Vietnam menggunakan sistem partai tunggal seperti Cina. Presiden Vietnam bertindak sebagai kepala negara, dan Perdana Menteri di Vietnam bertindak sebagai kepala pemerintahan. Adapun kekuasaan eksekutif di negara Vietnam dijalankan oleh pemerintah dan Presiden Vietnam, dan kekuasaan legislatif dijalankan oleh Majelis Nasional Vietnam. Nah, dari sistem politik atau sistem hukum di Vietnam akan memunculkan potensi counter risk bagi PT Batam Plastik ketika mau melakukan ekspansi di Vietnam. Risiko tersebut yaitu risiko yang paling mungkin dihadapi adalah korupsi.
Nah, dengan ranking di 104 menunjukkan bahwa korupsi itu sangat luas di negara Vietnam, di mana perusahaan batang plastik memiliki kemungkinan sangat besar untuk bertemu dengan pejabat yang korupsi. Hal tertentu sangat merugikan perusahaan dalam hal finansial. Nah, resiko lain yang kemungkinan akan dihadapi oleh Vietnam adalah negara dengan sistem politik sosialis. Oleh karena itu, perusahaan batang plastik perlu memperhatikan pandangan politik serta kebijakan dan sistem hukum yang diterapkan untuk menghindari sanksi atau hukuman yang dapat merugikan perusahaan. Nah, menurut penelitian, meskipun Vietnam telah memudahkan proses administrasi perusahaan asing untuk berinvestasi langsung, namun terdapat berbagai perusahaan di Vietnam yang masih menghadapi proses administrasi yang bermasalah, di mana perusahaan tersebut menghadapi banyak ketidakpastian terkait dengan permohonan izin investasi apakah diberikan atau tidak. Hal tersebut tentunya bisa merugikan perusahaan karena membebani biaya yang diperlukan untuk berinvestasi di negara Vietnam. Nah, poin berikutnya adalah hubungan people, politik, kultur di negara Vietnam. Nah, people. Masyarakat Vietnam cenderung menyukai dengan insentif atau penghargaan. Oleh karena itu, kemungkinan besar akan terjadi konflik di perusahaan batang plastik mengenai karyawan-karyawan yang ingin mengejar insentif sehingga menyebabkan konflik atau persaingan tidak sehat antara sesama karyawan di perusahaan batang plastik. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konflik tersebut, perusahaan batang plastik harus menjelaskan nilai-nilai seperti integritas dan menciptakan persaingan yang sehat. Nah, politik. Nah, dalam perusahaan batang plastik, Vietnam kemungkinan akan terjadi politik kantor. Hal tersebut dikarenakan, pada umumnya, karyawan menginginkan promosi atau kenaikan jabatan, sehingga dari hal tersebut memungkinkan karyawan tersebut akan lobi dengan para pemangku kepentingan untuk menaikkan jabatan dan menjatuhkan karyawan lainnya. Kultur. Dalam budaya masyarakat Vietnam, senioritas sangat harus dihormati, di mana pendapat atasan sebagian besar harus dituruti oleh para karyawan, meskipun bawahan memiliki perbedaan tersebut. Hal tersebut tentunya akan sangat susah bagi organisasi perusahaan batang plastik, di mana posisi manajer dipegang oleh orang Vietnam. Apabila manajer tersebut memberikan pendapat yang kurang cocok untuk situasi tertentu, seperti marketing atau terkait bisnis, dan pendapat bawahan tidak diserapi, maka tentunya akan sangat merugikan perusahaan batang plastik. Nah, jadi keseluruhan materi video ini adalah Vietnam menjadi negara yang tujuan yang tepat bagi perusahaan batang plastik untuk melakukan ekspansi, karena negara tersebut memiliki prospek yang sangat baik. Metode yang baik digunakan oleh PT Batang Plastik untuk ekspansi bisnis di Vietnam adalah menggunakan strategi Foreign Direct Investment. Faktor penentu kesuksesan investasi bisnis tersebut diperlukan perubahan daripada faktor teknis serta dari orang yang terlibat dalam ekspansi tersebut. PT Batang Plastik perlu merancang solusi terkait ekspansi, melakukan pengembangan, serta menyampaikan solusi tersebut kepada para orang yang terlibat atau karyawan. Sedangkan, solusi terkait ekspansi tersebut harus dapat dianut, diadaptasi, serta digunakan oleh karyawan untuk tujuan kedepannya yang lebih baik. Nah, sumber pendanaan yang tepat digunakan oleh perusahaan sebesar PT Batang Plastik adalah melalui bank. PT Batang Plastik akan menghadapi resiko budaya ketika berekspansi bisnis di Vietnam. Nah, resiko tersebut dapat berupa perbedaan budaya antara Vietnam dengan budaya perusahaan, terutama dalam hal bahasa, pola negosiasi yang berbeda, gaya pengambilan keputusan, serta etika praktik orang Vietnam yang cenderung berbeda dan perbedaan bahasa. Nah, untuk menampilkan resiko budaya yang terjadi, perlu dilakukan culture code, di mana harus terjadi kecocokan antara budaya di perusahaan, kecocokan strategi dengan tujuan perusahaan, kecocokan karyawan bekerja di Batang Plastik, seperti pemahaman yang sama, serta teknologi yang mendukung. Orientasi manajemen tepat dilakukan adalah policy-centric orientation. Pendekatan budaya perusahaan akan membuat perusahaan mudah untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, mengenai budaya menurut Hofstede menyimpulkan bahwa masyarakat Vietnam bisa menerima ketidaksetaraan pendistribusian kekuasaan. Masyarakat Vietnam merupakan masyarakat kolektivis. Budaya masyarakat Vietnam adalah budaya feminis. Masyarakat lebih bisa menghadapi ketidakpastian atau tenang dalam menghadapi ketidakpastian, serta masyarakat Vietnam lebih berorientasi jangka panjang. Sistem hukum yang dipakai oleh Vietnam adalah sistem hukum sosialis. Berdasarkan sistem hukum sivil dan terkait hukum perusahaan, untuk melakukan ekspansi bisnis di Vietnam, pemilik PT Batang Plastik harus mengajukan surat perizinan, yaitu Sertifikat Permohonan Izin Investasi atau IRC, serta Sertifikat Permohonan Perdagangan atau ERC.
Nah, kontribusi yang dihadapi oleh perusahaan Vietnam ketika berinvestasi adalah risiko daripada korupsi, di mana dalam proses bisnis di Vietnam, PT Batam Plastik akan berhadapan dengan pejabat yang berkorupsi. Dengan sistem politik Vietnam yaitu sosialis, maka PT Batam perlu memperhatikan aturan yang dikeluarkan oleh aturan tersebut. Nah, dengan menaati semua aturan tersebut, diyakini bahwa program ekspansi PT Batam Plastik akan berjalan dengan sukses.